Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan ceria selalu. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali menerusi acara ibadah Natal online. Puji Tuhan, karena kita dapat bertemu menerusi acara ibadah ini. Saya yakin saudara kekasih, jemaat Tuhan, khususnya SIB City Life Church Kuala Lumpur, pasti kita merindukan malam yang kita nanti-nantikan. Bukan hanya kita, tetapi seluruh umat Kristen, umat percaya di seluruh dunia ini, saudaraku, menanti malam yang indah ini. Sungguh pun malam ini tidak sama seperti malam yang sebelumnya, saudaraku. Kita yakin bahwa berkat Tuhan melalui ibadah kita, melalui puji-pujian, melalui firman yang kita dengar, juga memberkati, menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, dimanapun Anda berada pada ketika ini, yang sedang berada di rumah masing-masing, mengikuti acara ibadah Christmas Eve pada malam hari ini, saya yakin saudara juga diberkati di tempat Anda, di rumah Anda, dimanapun Anda berada. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kita telah memilih tema Natal pada tahun ini, yaitu Kristus, Yesus Kristus, harapan bagi dunia. Kita telah membahas bahagian ini dalam 2 minggu yang lepas, saudaraku, dan saya yakin saudara pasti diberkati, diteguhkan melalui firman Tuhan itu. Saudara kekasih, pada malam hari ini, sempena malam Christmas Eve ini, saudaraku, kita juga mengingatkan diri kita tentang tema ini. Ya, kita dibawa untuk mempelajari tema ini, yaitu Yesus Kristus, harapan bagi dunia. Saudara, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 21. Sekali lagi pastor menyebutnya Injil Matius pasal yang pertama ayat 21. Saya akan baca ayat ini sesuai dengan apa yang telah tersedia dalam screen. Dikatakan firman Tuhan seperti ini, "Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Puji Tuhan, firman Tuhan sangat indah pada malam hari ini. Sebelum kita bahas bagian firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita berdoa sejenak, agar kebenaran Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini benar-benar mengambil ruang, tempat yang utama dalam hati kita. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat limpah rahmat-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami dapat bertemu menerusi acara ibadah online ini ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas berkat, atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga malam hari ini Tuhan kami dapat merayakan Natal. Walaupun perayaan Natal ini ya Tuhan berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya Tuhan, kami percaya berkat-Mu ya Tuhan, juga berkat yang sama akan mengalir dalam hidup kami melalui ibadah ini ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa malam hari ini buat berkat firman-Mu yang disampaikan, kiranya kebenaran-Mu ini Tuhan mengambil tempat di hati kami dan benar-benar memberi kekuatan, peneguhan bagi iman percaya kami, supaya kami Tuhan semakin hari kami semakin dekat, semakin erat dalam hubungan kasih kami terhadap-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati pemberitaan firman ya Tuhan, dari permulaan sampai selesai pemberitaan ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus penyelamat kami yang hidup, yang bertata di sorga, kami sudah berdoa. Haleluya, amin, amin.
Puji Tuhan, saudara kekasih, pada malam hari ini sesuai dengan tema khotbah yang kita pilih sebagai tema utama Natal pada tahun ini, yaitu Yesus Kristus harapan bagi dunia. Tema ini benar-benar saudaraku memberi satu keyakinan yang kokoh dalam hidup kita, dalam pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Hanya Yesus saja saudaraku harapan kita. Tanpa Yesus saudaraku, kita tidak punya apa-apa saudaraku. Segala sesuatu yang kita miliki di atas dunia ini saudaraku, semuanya sia-sia tanpa Kristus yang kita libatkan dalam semuanya saudaraku. Oleh itu saudaraku, kembali kepada pembacaan kita sebentar tadi, dikatakan firman bahwa Ia akan melahirkan anak laki-laki, yaitu merujuk kepada Ibu Kristus yang disebut Maria saudaraku. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kalau dalam bahasa aslinya itu Yesus adalah penyelamat, sang penyelamat. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji Tuhan, saya yang berdosa diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itulah keajaiban Kristus kita yang digelar, yang dipanggil sebagai penyelamat. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kembali kepada tujuan kita pada malam hari ini, merayakan Natal. Natal itu adalah ungkapan isi hati Allah yang terdalam kepada dunia ini. Natal bukan hanya sekedar perayaan saudaraku, tapi Natal itu adalah ungkapan isi hati Allah kepada saya, kepada kita semua. Jangan kita berpikir bahwa Natal itu seolah-olah perayaan yang kita nanti-nantikan. Apakah artinya saudaraku, tanpa Kristus di dalam perayaan Natal? Tidak ada saudaraku. Nol, kosong saudaraku. Jadi Natal itu berkata tentang ungkapan isi hati Allah yang terdalam. Dan juga Natal itu berkata tentang kepeduliannya terhadap umatnya yang berdosa. Kalau kita ditanya saudaraku, siapa manusia di antara kita yang tidak berdosa? Ada tidak saudaraku? Tidak ada. Semua berdosa saudaraku. Sebelum kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita adalah manusia yang paling berdosa, manusia yang paling hina. Itu sebabnya Kristus yang merupakan harapan bagi dunia itu datang saudaraku, supaya kita yang tidak layak, supaya kita yang berdosa ini saudaraku diperlayakkan di hadapan Allah dan menjadi anak Allah yang dibenarkan. Itulah Natal saudaraku. Kita lihat pendahuluan khotbah ini. Natal berkata tentang anugerah Allah yang berlimpah. Anugerah Allah itu saudaraku bukan separuh-separuh saudaraku, tapi dia berlimpah dalam hidup kita. Apa artinya berlimpah saudaraku? Dari keadaan kita yang sebenarnya saudaraku akan mendapat hukuman kekal, kita dibenarkan oleh Yesus Kristus sehingga kita tidak lagi turut dihukum. Itulah anugerah Allah yang berlimpah. Dikatakan bukti kasih Allah yang tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya saudaraku. Kita bandingkan dengan apa sekalipun yang kita miliki saudaraku, itu tidak dapat menandingi kasih Allah yang berlimpah dalam hidup kita. Dikatakan Allah sendiri berinisiatif memberi putra tunggalnya Yesus Kristus sebagai penyelamat umat manusia. Saudaraku, manusia tidak perlu minta, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan saya. Tidak perlu saudaraku. Tapi Allah sendiri yang berinisiatif. Allah yang dikatakan raja di atas segala raja. Dia rela datang ke dunia saudaraku demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah Natal yang kita rayakan pada malam hari ini. Malaikat bernyanyi tentang kelahirannya.
Tetapi hari ini saudaraku, kita bernyanyi atas berkat-Nya dan anugerah-Nya dan segala sesuatu yang turun dari salib. Itulah bukti penyelamat yang Allah telah sediakan bagi saya, bagi kita semua. Tidakkah kita bangga saudaraku menjadi anak Allah yang telah dibenarkan, anak Tuhan yang telah dibenarkan? Kita bangga saudaraku. Saat kita mengerti intipati daripada Natal itu saudaraku, kita tidak lagi saudaraku menghiraukan apa kata orang tentang diri kita di hari Natal, tetapi kita benar-benar mengerti Natal itu berkata tentang kasih Allah buat saya dan buat kita semua. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, rujuk kepada ayat dalam Yesaya 9 ayat 5 menjadi ayat rujukan utama kita yang berkaitan tema Yesus Kristus pengharapan bagi dunia saudaraku. Dalam ayat itu berkata, Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Itulah gelaran Allah yang kita sembah saudaraku. Ya, dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, untuk saya, untuk saudara, untuk jemaat sekalian, bukan untuk siapa-siapa saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, mengapa kita harus buka hati kita dan terima Dia selaku penyelamat kita. Seperti mana yang saya katakan tadi, tanpa Dia saudaraku, hidup kita tidak punya apa-apa. Saudaraku, kita lihat beberapa poin yang berkaitan dengan tema kita, Yesus Kristus pengharapan bagi dunia. Sebelum kita melihat poin yang pertama, saya mau baca dahulu dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, dalam keadaannya sebagai manusia, Ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itulah Natal saudaraku. Mengapa Yesus Kristus disebut sebagai penyelamat dunia saudaraku? Poin yang pertama berkata tentang Yesus penyelamat kita yang agung. Saudaraku, Dia adalah penyelamat kita yang agung. Mengapa dikatakan penyelamat kita yang agung? Karena dikatakan dalam ayat Filipi 2:8 dikatakan tadi saudaraku, dalam keadaannya sebagai manusia Ia merendahkan dirinya. Dia adalah Allah, Dia adalah Raja. Bayangkan saudaraku, seorang raja mengambil rupa sebagai seorang hamba. Apakah itu dapat dilakukan oleh seorang manusia biasa seperti kita? Mungkin tidak saudaraku. Tapi Kristus yang disebut pengharapan bagi dunia, Dia lakukan hal itu saudaraku. Dia mengambil rupa seorang hamba, dikatakan dalam Filipi itu, bahkan merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ketaatan Kristus inilah yang kita ingin pelajari, bahkan ingin kita tanam dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, itulah sebabnya mengapa Kristus penyelamat kita yang agung. Karena Dia rela saudaraku tinggalkan surga mulia, turun ke dunia ini saudaraku, semata-mata mencari kita manusia yang tidak layak sebenarnya. Itulah yang Kristus lakukan. Kristus tidak datang untuk hidup bagi dirinya, tetapi Dia datang saudaraku dan mati untuk saya, untuk kita. Itulah sebabnya Yesus disebut penyelamat kita yang agung. Dia mati bukan karena Dia melakukan dosa, Dia melakukan jenayah dan mencuri dan lain-lain sebagainya saudaraku.
tapi dia menanggung semuanya itu oleh karena kasih cintanya kepada saya dan kepada kita semua, saudaraku. Itulah penyelamat kita yang agung, saudaraku. Dia rela tinggalkan segala-galanya, hanya mau mengambil kita pulang dan menarik kita daripada lumpur dosa, daripada pelanggaran kita. Dikatakan dia penyelamat yang agung, melalui kematiannya dosa kita dibereskan. Itu sebabnya dikatakan dia datang bukan untuk dirinya, tetapi dia datang semata-mata untuk kita, supaya melalui kematiannya, saudaraku, dosa yang sebenarnya ditanggung atas kita, saudaraku, dia bereskan semuanya, saudaraku, melalui kematiannya di atas kayu salib. Itulah penyelamat kita yang agung. Kalau kita diberi kesempatan hari ini, kalau kita dapat menikmati hidup kita hari ini, kalau kita dapat bernafas hari ini, jangan persia-siakan waktu yang ada pada kita, karena itu adalah kesempatan buat kita, saudaraku. Dia adalah penyelamat yang agung dalam arti kata melalui kematiannya, kutuk akibat dosa kita dihapuskan. Dalam Roma, saya akan baca bahagian ini, saudaraku. Dalam surat Roma pasal 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, tidak ada lagi penghukuman, kata firman. Saudaraku, di hari Natal ini kita datang, saudaraku, sama-sama menghayati bagaimana kasih ilahi, kasih Allah yang begitu luar biasa, yang sangat besar kepada kita, saudaraku. Dikatakan, saudaraku, sehingga penghukuman tidak lagi kita tanggung, saudaraku. Bukankah itu kasih yang luar biasa, kasih yang ajaib, saudaraku? Itulah Yesus Kristus yang merupakan penyelamat kita yang agung. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita lihat poin yang kedua, saudaraku. Sebelum itu kita baca dulu dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian: pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, yaitu Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, poin yang kedua, Yesus Kristus penyelamat bagi dunia. Yang kedua, Yesus penyelamat yang mengubah nasib kita. Saudara, pada minggu yang lepas kita telah mempelajari bagaimana Kristus membayar harga untuk kita. Dikatakan status kita ataupun status kita sebagai hamba dosa, saudaraku, dikatakan dia telah membeli kita daripada pasar, tempat penjualan budak atau hamba. Jadi kita telah dibeli dengan harga lunas dibayar. Itulah keadaan kita. Bayangkan, saudaraku, kalau Kristus tidak membayar harga untuk saya, untuk kita, apa yang terjadi, saudaraku? Pasti hidup kita setiap hari merana. Setiap hari kita tidak akan menemukan kebahagiaan itu, karena dosa yang terus memperhambakan kita. Dan seterusnya dikatakan dia telah membeli kita dari perhambaan, dalam arti kata kita telah lunas dibayar. Tidak ada hutang lagi, saudaraku. Tapi Kristus bukan membeli kita dengan uang ringgit, tapi dia telah membeli kita melalui harga daripada darahnya yang kudus, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, kasih Kristus yang begitu besar. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa dia disebut sebagai penyelamat kepada kita. Karena dia
adalah Allah yang sanggup mengubah nasib kita, saudaraku. Kembali kepada ayat tadi, saudaraku, dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri. Itu berkata tentang apa, saudaraku? Itu adalah iblis yang selalu mengintai kita. Dia mengintip kita. Di mana kita lemah, saudaraku, disitulah dia mau mencuri segala sesuatu yang kita punya, saudaraku. Dia datang untuk merugikan kita. Dia katakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah yang iblis lakukan dalam hidup kita. Itulah yang dosa lakukan dalam hidup kita, saudaraku. Semakin hari, saudaraku, dia semakin mendalami segala persoalan masalah kita. Akhirnya, saudaraku, dia mencuri kebahagiaan yang ada pada kita. Dan akhirnya keadaan itu akan membunuh rohani kita, saudaraku. Dan akhirnya dikatakan kita akan binasa. Bukan hanya kematian secara rohani, tetapi juga, saudaraku, kematian yang dikatakan kematian kekal, yaitu kita akan berhadapan dengan hukuman neraka, saudaraku. Itulah yang dilakukan oleh iblis terhadap kita. Kristus, dia bukan hanya mengubah keadaan kita ataupun nasib kita, tapi dia memperjuangkan keadaan kita, saudaraku. Dikatakan, aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup. Itu sesuatu tawaran yang sangat luar biasa, sangat istimewa, saudaraku. Dia datang supaya saya mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, bukan berkat Tuhan itu alang-alang, ya. Dia bukan hanya datang asal-asalan, tetapi berkat Tuhan itu datang dalam hidup kita, sehingga kita dikatakan dilimpahi dengan kelimpahan yang tidak dapat dikatakan oleh firman, saudaraku. Itulah berita yang indah kita dengar di hari Natal ini, saudaraku. Dia adalah penyelamat kita yang mengubah nasib kita, saudaraku. Bagaimana nasib kita saat ini, saat kita mendengar firman ini, saudaraku? Mungkin kita berada di ambang bahaya, saudaraku. Mungkin kita melangkah selangkah lagi, saudaraku, ke tempat yang membahayakan jiwa kita, rohani kita, harapan kita. Tapi berita baiknya malam hari ini, saudaraku, ketika kita menerima Dia, penyelamat kita, saudaraku, Dia akan mengubah nasib kita. Saudara, saya teringat pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan di ambang tahun baru, saudaraku, ada seorang gadis yang datang pada malam hari itu. Dia katakan kepada saya setelah dia menerima Yesus dan dia saksikan, dia katakan, pastor, pada tanggal 31 itu itulah malam terakhir bagi saya. Dan saya sudah merancang setelah pulang dari ibadah itu, saya akan makan obat tidur sebanyak yang mungkin, dan saya mau mengakhiri hidup saya, katanya. Puji Tuhan, pada malam itu bukan malam terakhir baginya, tetapi malam di mana dia menemukan terang harapan dalam dirinya, saudaraku. Dan pada waktu dia terima Yesus Kristus, hidupnya berubah, saudaraku. Dan dia tidak sempat melakukan apa yang telah dia pikirkan. Itulah Kristus, saudaraku. Keadaan kita yang tidak punya harapan itu dia ubah keadaan itu, saudaraku, sehingga kita menjadi pribadi yang berpengharapan, saudaraku. Saudaraku, di hari Natal ini dikatakan Kristus yang merupakan penyelamat kita, dia mengubah nasib kita. Karena dia, kita memperoleh hidup yang berkelimpahan, saudaraku. Seperti mana dalam Yohanes 10 ayat 10 tadi berkata bahwa dia datang supaya kita berada di dalam kelimpahan itu. Maukah saudara menikmati kelimpahan itu dalam hidupmu ketika ini? Saudaraku, mungkin kita berkata mustahil. Tapi saudaraku, orang yang benar-benar
meletakkan harapannya kepada Kristus. Walaupun mungkin keadaan kita seperti sekarang ini, kita anggap itu suatu yang mustahil, tapi bagi Kristus, saudaraku, tidak ada yang mustahil. Itulah berita, saudaraku, yang kita dengar malam hari ini. Dia adalah Yesus penyelamat yang mengubah nasib kita. Karena Dia, Allah, memperhatikan manusia. Dalam Yohanes 14 ayat 13, saya mau baca ayat ini, saudaraku. Dalam Yohanes 14 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Puji Tuhan, apapun yang kita minta, itulah penyelamat kita, saudaraku. Bahwa apa yang kita harapkan, saudaraku, maupun itu mungkin saat ini kau mengharapkan satu perubahan dalam hidupmu pada saat ini, yakinlah bahwa Yesus pasti melakukannya. Dia adalah penyelamat kita yang mampu mengubah kita, saudaraku. Sesuai firman Tuhan Yohanes 14 ayat 13 itu, saudaraku, apapun yang kamu minta, katanya, dan Dia akan menjawab itu sesuai dengan kehendaknya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, itulah yang Kristus telah lakukan dalam hidup kita. Dia dipanggil penyelamat dunia karena Yesus, Dia adalah penyelamat kita yang agung. Dia telah datang, saudaraku, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi Dia datang supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Dan Dia adalah penyelamat kita yang mengubah nasib kita. Daripada orang yang tidak punya harapan, yang berdosa, saudaraku, Dia telah ambil dan Dia telah tarik kita dari keadaan itu, dari perbudakan dosa, dan akhirnya kita menjadi orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, akhir daripada penyampaian firman Tuhan malam hari ini, dikatakan Allah tidak pernah mengorbankan planet atau alam semesta maupun lautan dan gunung-gunung yang menjulang tinggi serta kekayaan alam semesta ini. Dia tidak korbankan itu, saudaraku. Tapi apa yang Kristus lakukan, Dia telah menyerahkan dirinya sendiri supaya manusia peroleh keselamatan yang kekal. Itulah yang Kristus kita lakukan. Itulah sebabnya, saudaraku, Dia dipanggil penyelamat dunia ini. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama siapkan hati kita pada malam hari ini. Siapapun kita, saudaraku, kita perlu Kristus di dalam hidup kita. Tanpa Kristus, saudaraku, kita tidak punya apa-apa. Hidup kita tidak berpengharapan. Hanya di dalam Dia kita memiliki harapan itu. Jemaat sekalian yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, dalam waktu yang singkat ini, mari kita datang dalam doa kita. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mohon Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kita, mengubah hidup kita, supaya di hari yang bahagia ini, saudaraku, di hari Natal ini, saudaraku, kita benar-benar mengalami kasih Kristus yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat mengubah hidup kita, yang dapat mengangkat kita dari lumpur dosa, dan kita menjadi orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Mari kita datang dalam doa kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini Bapa, kami datang merendahkan diri kami di kaki salib-Mu. Kami bersyukur malam hari ini kami dapat mendengar sabda firman. Kami yakin sungguh Tuhan, apa yang telah kami dengar malam hari ini, Tuhan,
Itu adalah isi hati-Mu Bapa di sorga buat kami manusia yang berdosa. Bapa, hamba berdoa buat jemaat sekalian yang mendengar firman ini. Siapapun yang terlibat sama mendengar firman ini Bapa, kami yakin Tuhan Engkau bekerja dalam hati mereka. Roh Kudus jamah hati kami, supaya kami benar-benar menyerahkan hidup kami dan benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Hamba berdoa Bapa di surga, berkati jemaat sekalian yang telah respon terhadap kebenaran firman. Kami yakin Tuhan hidup kami akan mengalami terobosan, akan mengalami perubahan yang datang daripada Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Bapa di sorga buat waktu dan kesempatan bagi kami bersama-sama mendengar, mempelajari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih atas kesetiaan Anda mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.